أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiatkan, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, sungguh orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu pekan berlalu, Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan bulan yang mendidik kita, melatih kita untuk menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah berlalunya Ramadan, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah kita lakukan, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Ramadan telah mendidik kita tinggalkan begitu saja. Para ulama salaf mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna Allaha haqqan illa fi syahr Ramadan. Sungguh buruk orang-orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Maka jangan sampai kenikmatan kita beribadah kepada Allah, semangat kita beribadah, kenikmatan kita membaca Al-Qur'an itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Penting bagi kita untuk mempertahankan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketakwaan yang ada pada bulan Ramadan, kita pertahankan sebagai bekal untuk 11 bulan berikutnya. Dan penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana istiqamah di atas ketaatan pasca bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang istiqamah pasca bulan Ramadan, yang dimaksud adalah bukan berarti kita beribadah sebagaimana kita beribadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita mampu membaca Al-Quran dalam sehari 1 juz, 2 juz atau bahkan lebih. Di bulan Ramadan kita mampu sholat malam setengah jam, 1 jam atau bahkan lebih. Tentunya di hari-hari biasa hal itu sangat berat bagi kita. Maka dari itu yang dimaksud dengan istiqomah pasca bulan Ramadan, maksudnya adalah kita mempertahankan nilai-nilai kebaikan, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan jangan ditinggalkan sepenuhnya. Kita pertahankan kebiasaan-kebiasaan baik, nilai-nilai baik yang kita kerjakan di bulan Ramadan, meskipun tidak 100% secara kuantitas ataupun kualitas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat-kiat untuk mempertahankan istiqamah setelah berlalunya bulan Ramadan, yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan umrohnya pun juga dianggap haji, pahalanya seperti pahala ibadah haji.
Artinya para ulama menyebutkan bahwasanya ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu seperti ibadah-ibadah yang wajib. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan rangkaian ibadah yang begitu banyak di bulan yang mulia, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima amalan ibadah kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam ketika setelah membangun Ka'bah, ini merupakan ibadah yang agung. Setelah selesai membangun Ka'bah, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan ibadah kami. Terimalah amalan ibadah kami. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih semangat dan fokus pada diterimanya amalan daripada amalan itu sendiri. Mu'alla bin Al-Fadl, ulama dari tabi'in juga pernah mengatakan, dahulu para sahabat setengah tahun sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan Ramadan. Setelah berlalunya Ramadan mereka terus berdoa setengah tahun juga agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amalan ibadah mereka. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjamin apakah salat kita, tarawih kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ibadah-ibadah kita masih banyak kekurangan. Puasa kita masih dihiasi dengan ghibah. Puasa kita masih dihiasi dengan pandangan-pandangan yang dilarang, kata-kata yang kotor. Sedekah kita masih diliputi dengan sifat-sifat pelit yang menyeliputi hati kita. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Kemudian kiat istiqomah yang kedua adalah berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita istiqomah. Karena istiqomah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka tidak ada orang soleh di antara kalian abadan selamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, tetapi Allah lah yang memilih siapa orang-orang yang menjadi soleh, yang menjadi suci, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita sering panjatkan, memohon istiqomah, memohon jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Doa yang sering kita dengar, sering kita panjatkan, sering kita dengar dari para imam, tetapi kurang dari kita untuk memahaminya. Maka dari itu doa ihdinas siratal mustaqim merupakan doa yang begitu agung. Marilah kita mempelajari tafsirnya, mendalaminya, menghayatinya. Kemudian di antara doa agar istiqomah di atas ketaatan adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita begitu mudah untuk berubah. Baru saja kita mendengar nasihat, baru saja kita mendengar kajian, pulang ke rumah hati kita sudah goyah. Belum ada sebulan, baru 1 pekan Ramadan berlalu, belum lama kita melewati malam-malam indah di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kita menikmati khusyuan, kita menikmati doa. Setelah berlalunya Ramadan kita kembali bermaksiat, wal'iyadzubillah. Hati kita begitu mudah untuk berbolak-balik. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati agar terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat istiqomah yang ketiga adalah selalu berorientasi kepada akhirat. Sesungguhnya kebutuhan kita terhadap akhirat jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap dunia. Dunia hanya sementara, tidak lama. Sedangkan akhirat sifatnya kekal dan abadi selama-lamanya. Maka jadikan aktivitas kita, kerja kita, berdagang kita, berbisnis kita untuk akhirat, untuk beribadah,
untuk memenuhi kebutuhan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia, kalaulah ada seseorang yang orientasinya dunia, dia bekerja, mendapatkan gaji atau mendapatkan untung dari usahanya. Berapa usahanya? Berapa keuntungannya? Gaji yang dia dapatkan hanya untuk sebulan, mungkin bisa habis. Akan tetapi ketika kita sholat, ketika kita bersedekah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bayar tunai dengan bayaran yang sifatnya permanen, yaitu akhirat, kekal abadi di dalam surga. Maka jadikan kehidupan kita, aktivitas kita untuk kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang keempat agar kita istiqomah di atas ketaatan adalah mengamalkan ibadah secara berkesinambungan, sedikit tapi terus menerus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in aqal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus, tidak putus, terus dilakukan setiap hari atau rutin, wa in aqal, meskipun sedikit. Dan kita tidak bisa mengatur amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya bahwasanya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah amalan yang paling banyak, tetapi amalan yang sedikit tetapi continue terus menerus. Tidakkah kita pernah mendengar kisah 3 orang sahabat yang mendatangi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dengan semangatnya ketiga orang sahabat itu mengatakan, aku ingin sholat malam, tidak tidur. Yang kedua mengatakan, aku ingin puasa setiap hari, tidak pernah berbuka. Yang ketiga, aku tidak ingin menikah agar ibadahku bisa fokus. Tapi ternyata dengan semangatnya tersebut ditegur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah di bulan Ramadan, kita mampu membaca Al-Quran dalam 1 hari 1 juz atau 2 juz atau bahkan lebih, sholat malam 1 jam atau bahkan lebih, berpuasa dan seterusnya, maka jangan tinggalkan semua itu. Kita lakukan di hari-hari biasa. Kita begitupun juga dengan bersedekah. Kita targetkan meskipun targetnya tidak sebesar di bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat istiqomah yang berikutnya adalah berteman dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan ini merupakan faktor eksternal yang mendukung kehidupan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan seseorang istiqomah di atas ketaatan adalah dengan teman-teman yang soleh. Ketika kita memiliki komunitas pengajian, ketika kita memiliki teman-teman orang yang soleh, maka pertahankanlah dengan berbagai kekurangan yang ada. Karena bagaimanapun juga dengan orang-orang soleh merupakan mereka manusia biasa, pasti memiliki kekurangan. Maka kita bersabar dengan kekurangan mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang soleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah." Tetaplah kalian bersama komunitas yang baik, bersama jamaah, karena sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang sendirian. Artinya setan itu akan lebih mudah menggoda orang yang istiqomah tetapi dia sendirian. Lebih mudah daripada orang yang istiqomah tetapi dia berjamaah dengan teman-temannya. Dan ketika seseorang berteman dengan orang-orang soleh, maka tentunya kita mendapatkan manfaat, terpengaruh nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan, dan kita terdorong untuk melakukan ketaatan. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadakum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Ketika temannya baik, maka dia pun juga akan baik. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman, dan bersabarlah dengan orang-orang soleh. Mungkin dia memiliki kekurangan, mungkin dia memiliki sifat-sifat yang buruk,
tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di sore hari, yuriduna wajhah, dan terus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa zajar wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi biqadsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimu as-shalah. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.